Judul tulisan Alhamdulillah dalam kurung renungan panjang di akhir tahun. Ketika kubuka pintu hotel itu, sosok yang berdiri di depanku bukanlah sosok yang kubayangkan. Yang kubayangkan yang mengetuk pintu hotel itu adalah dokter senior yang tidak lagi terlalu muda. Itulah bayangan yang ada di bawah sadarku atas seseorang sosok dokter yang selalu sigap untuk mengunjungi pasien-pasien yang membutuhkan. Bayangan di bawah sadar yang mungkin terpatri berdasarkan pengalaman masa kecil dulu dikala dokter datang ke rumahku untuk memeriksa kakekku yang tengah sakit keras. Beberapa saat sebelumnya, aku meminta pihak hotel tempat kami menginap selama liburan di akhir tahun itu untuk memanggil seorang dokter. Anakku, Feros, tengah sakit. Sudah hampir 2 hari panasnya naik turun. Diarenya pun belum berkurang. Ternyata yang hadir di kehadapanku bukan dokter seperti yang ada di benakku. Yang muncul di balik pintu hotel di hari itu adalah seorang dokter wanita, muda, berhijab, ditemani asisten perawat laki-lakinya. Kalau saja sang perawat tidak memakai baju perawat dan sang dokter tidak memakai baju putih dokter, pasti aku akan salah menduga bahwa lelaki itu adalah sang dokter, sementara wanita muda adalah sang perawat. Pertama-tama aku ucapkan salam dan terima kasih atas kedatangannya. Kupersilakan dia duduk di sofa, tepat di samping Feros, anakku yang terbaring lemas. Istriku pun segera menghampiri dan memberi penjelasan pada dokter apa yang terjadi pada Feros. Bahwa hari sebelumnya, Feros telah dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan cairan infus dan obat di sana. Panasnya turun sejenak, tetapi kembali menggigil di hari kedua. Ketika dokter muda itu berpaling pada Feros dan hendak memeriksanya, kukatakan padanya bahwa Feros adalah anak spesial atau anak berkebutuhan khusus, ABK. ABK adalah istilah yang biasa dipakai untuk anak penyandang autisme. Kurasa informasi ini perlu kuberikan agar dia mengerti dengan keterbatasannya sebagai ABK, Feros mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dokter mengenai rasa sakit yang dialaminya. Tak disangka respon dari dokter muda itu membuatku tertegun terkesima. Apa yang dikatakannya sungguh tidak biasa. Tanggapan yang biasanya kudapat ketika kuungkapkan bahwa anakku adalah penyandang autisme kebanyakan berupa kata-kata berempati, karena memang banyak tantangan dalam membesarkan seorang penyandang autis. Misalnya saja, kami bertiga pernah diusir dari sebuah gedung pertunjukan oleh penonton lainnya karena anak kami Feros yang cenderung tidak bisa duduk diam dianggap mengganggu jalannya pertunjukan. Di lain waktu, sebagai usahaku untuk mengenalkan Feros pada agama Islam, pernah kuajak dia sholat Idul Fitri di sebuah masjid di Singapura. Karena masjid cukup penuh, kami mendapatkan tempat di sebuah ruangan di lantai 3 masjid itu. Ruangan kelas di dalam masjid yang biasa digunakan untuk anak-anak belajar mengaji. Aku pun bersyukur mendapatkan tempat di dalam kelas itu. Kupikir di dalam ruang yang relatif kecil, Feros akan lebih betah untuk duduk dengan tenang. Namun di luar dugaan,
yang terjadi sebaliknya. Setelah imam mengumandangkan takbir pertamanya, anakku lari melesat keluar di lantai 3 itu. Aku pun jadi panik, dan seketika itu pun lari mengejarnya karena aku takut dia akan hilang entah kemana. Entah berapa orang yang telah kulangkai sutrah sholatnya pada hari itu. Sutrah adalah area di antara posisi kaki dan titik tempat kening bertumpu di saat sujud. Dalam beberapa hadis disebutkan, orang yang melangkahi sutrah sholat tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi, kalau saja aku telah melangkahi 10 sutrah orang yang sedang sholat, itu berarti selama 400 hari setelahnya, sholatku tidak akan diterima. Sungguh menyedihkan. Setelah aku berhasil mengejar Feroz, tarik dia kembali ke tempat kosong di saf barisan paling belakang di mana aku berupaya melanjutkan sholatku. Saat itu moralku berada di titik terendah. Entah dosa yang mana lagi yang telah kuperbuat yang membuatku merasa telah dihukum olehnya sedemikian rupa sehingga di saat ingin beribadah kepadanya pun aku telah dihinakannya. Aku tak kuasa menahan emosi. Sepanjang 2 rakaat sholat Id itu, aku terisak sesegukan. Sholat yang seharusnya khusyuk menyerahkan diri padanya berubah menjadi sholat penuh keputusasaan dan keluhan kepadanya. Mengapa ya Allah? Mengapa kau masih menghinakanku di saat aku ingin kembali dan beribadah kepadamu? Mengapa kau hinakan aku ketika aku hendak mengajari titipanmu untuk mengenalmu? Mengapa ya Allah? Tanyaku dengan marah, terisak dan putus asa di tengah-tengah sholat itu. Itulah pertanyaan keputusasaan berbau amarah selama ku ikuti ritual sholat Id di hari itu. Jamaah di sekitarku tentunya mendengar napasku yang terisak. Entah apa yang mereka pikirkan. Mungkin mereka pikir aku melakukan sholat dengan sangat khusyuk di hari kemenangan itu. Dan isak tangis yang terdengar adalah isak tangis rasa haru. Mungkin itu yang mereka duga sehingga setelah sholat Id selesai, aku merasa jamaah di sekitarku silih berganti menyalami mengucapkan salam padaku. Padahal, andai saja mereka tahu, isak tangis itu bukan isak tangis tanda berserah diri padanya, tetapi isak tangis itu isak tangis marah keputusasaan kepadanya. Saat itu aku seperti tengah diajari bahwa Dialah Sang Maha Kuasa dan Dialah Sang Maha Berkehendak. Apa yang Dia kehendaki akan terjadi. Tak peduli apakah engkau telah merasa menghindari larangannya, apakah engkau telah merasa menjalankan apa yang diperintahkannya. Imbalan yang akan kau dapatkan tidak selalu seperti apa yang selalu kau inginkan. Imbalan yang dikehendakinya lah yang akan terjadi. Di saat-saat awal ketika mendapati Feroz anakku satu-satunya menyandang autisme, banyak pertanyaan berkecamuk di benakku. Why? Mengapa? Aku bukanlah perampok, aku bukanlah koruptor perampas hak orang-orang miskin, dan aku selalu berupaya memuliakan kedua orang tuaku. Anakku pun lahir dalam sebuah lembaga perkawinan yang sah. Mengapa kau biarkan anakku satu-satunya menyandang autisme? Apa karena aku banyak dosa yang tak kau ampuni? Ya, memang. Aku akui aku bukanlah orang yang suci. Tapi, bukankah banyak pendosa yang tidak lebih baik dariku, dan kau anugerahi mereka dengan anak-anak sehat jasmani dan rohani?
Mengapa? Lagi pula, kalaupun aku yang harus dihukum atas dosaku, mengapa anakku yang harus menanggungnya? Bukankah dia lahir dalam keadaan suci tanpa dosa? Mengapa dia tidak berhak menikmati hidup dan masa depan seperti anak-anak normal lainnya? Mengapa? Pertanyaan yang tidak terjawab, yang membuatku sedikit demi sedikit pernah menjauh darinya. Menjauh, tapi ku tidak dapat meninggalkannya. Ada sesuatu di dalam diriku yang selalu membuatku ingin kembali padanya. Dan di hari itu, di hari kemenangan itu, tidak hanya diriku yang ingin kembali, juga kuajak anakku ke masjid untuk memperkenalkannya pada ajaran agama yang kupeluk. Tapi kejadian yang kuceritakan sebelumnya membuatku merasa tengah dihinakan olehnya. Dihinakan justru di saat aku hendak mengajak diriku dan anakku untuk mendekatkan diri kepadanya. Disitulah aku merasa sedih dan tak kuasa menahan tangis selama sholat 2 rakaat di hari kemenangan itu. Agaknya kejadian di hari itu menjadi salah satu alasan di mana aku memutuskan untuk tidak lagi memanjatkan doa-doa penuh pengharapan kepadanya. Kuputuskan untuk menjalani hidupku sebagai hambanya, sebagai budaknya, sebagai sosok yang berusaha rela menjalani satu atau berbagai tugas yang ingin dia aku lakukan di dunia ini. Kalaupun toh pada akhirnya aku ditugaskan untuk memerankan seorang tokoh yang dianggap mulia, syukur alhamdulillah. Sebaliknya, kalau aku ditugaskan untuk menjalani hidup sebagai tokoh gagal dan hina, agar menjadi pembelajaran bagi orang-orang di sekitarku dan orang-orang setelahku, aku pun hanya bisa memohon padanya untuk selalu diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Begitulah, aku tidak ingat lagi kapan terakhir kali aku memanjatkan doa selepas sholat untuk meminta ini dan itu untuk diriku sendiri kepadanya. Aku khawatir ketika doa pengharapan yang mendalam justru dijawab dengan hal yang sebaliknya, itu akan membuatku baper dan justru menjauh darinya. Maka dari itu, sudah bertahun-tahun aku hanya memanjatkan satu doa. Ya Allah, berilah aku kekuatan atas apapun yang Kau ingin aku jalani di dunia ini. Agaknya doa itu cukup memberiku kekuatan menjalani apapun yang terjadi padaku. Beberapa tahun setelah kejadian sholat Id yang diceritakan sebelumnya, aku kembali mencoba mengajak anakku untuk sholat bersamaku di masjid di hari raya Idul Fitri. Untuk menghindari hal yang tak terduga, kali ini aku melakukan persiapan terlebih dahulu. Sebelum hari Lebaran tiba, aku mengajak Feros sholat asar di masjid untuk melihat apakah dia sudah bisa mengikuti sholat berjamaah dengan tertib. Hasilnya cukup menggembirakan. Feros anakku dapat mengikuti sholat dengan cukup baik. Hasil yang membuatku cukup percaya diri untuk mengajak sholat Idul Fitri di masjid. Begitulah ketika hari Lebaran tiba, aku bersama Feros sholat di masjid yang penuh sesak. Aku berharap semuanya akan berjalan lancar hari itu. Namun, harapan tinggal harapan. Entah apa yang ada di pikirannya, baru saja takbir dikumandangkan, Feros seketika tertawa cekikikan. Ku coba menghentikannya dengan menjawil tangannya, tapi tidak berhasil. Aku pun serba salah. Menariknya keluar dari saf pun bukan pilihan. Jamaah begitu ramai. Dan begitulah, Feros tak berhenti cekikikan tertawa sepanjang sholat Id 2 rakaat itu berlangsung. Tentu saja semua menjadi terganggu. Begitu sholat selesai, ratusan mata jamaah tak bersahabat memandang ke arahku. Aku mengerti atas ketidaksukaan mereka. Mereka pasti telah beranggapan
Aku adalah seorang ayah yang gagal dan tidak mampu mendidik anakku untuk sholat dengan tertib di dalam masjid. Kali ini aku tidak lagi mewek seperti pengalaman sholat Id sebelumnya. Walaupun lagi-lagi aku dibuat terhina, justru di saat aku ingin mengajari anakku titipannya untuk mengenalnya. Kuhadapi hari yang sebenarnya cukup memalukan itu dengan cukup tegar. Agaknya doaku yang sering kupanjatkan agar diberi kekuatan untuk menjalani apapun yang harus kujalani cukup memberiku kekuatan. Toh, aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menghindari hal seperti ini terjadi. Namun kenyataan, hal yang memalukan itu terjadi juga. Kalau sudah begini, tawakal saja. Pasti ada hikmah di balik kejadian itu. Mungkin dari kejadian ini, jamaah yang hadir di masjid itu menjadi lebih memperhatikan anak-anaknya agar lebih tertib dalam menjalani sholat di masjid, agar kejadian memalukan yang menimpa diriku tidak menimpa mereka. Aku bergegas menarik Feros keluar masjid. Di luar masjid, kuomeli dia. Kukatakan padanya bahwa dia telah membuat ibadah semua orang hari itu terganggu. Feros hanya diam. Agaknya dia mengerti dan merasa bersalah atas apa yang terjadi. Terbata-bata dia berkata, "Go to the mosque, go to the mosque." Ke masjid, sambil menunjuk ke arah masjid. Agaknya dia ingin menunjukkan kalau dia ingin kembali ke masjid dan mengulangi sholatnya dengan baik. Some other time, lain kali, kataku dengan kesal. Begitulah teman, banyak tantangan yang dihadapi oleh orang tua dari seorang anak penyandang autis. Terkadang tidak hanya energi fisik yang terkuras, moral dan spiritual tidak jarang terhempas di titik terendah. Karenanya, seperti yang kukatakan sebelumnya, tanggapan yang biasa kudapat ketika kujelaskan pada orang lain akan kondisi anakku kebanyakan berupa kata-kata menghibur atau kata-kata penuh empati. Namun tidak bagi dokter muda yang kuceritakan di awal tulisan ini. Ketika kukatakan padanya bahwa anakku adalah seorang penyandang autis, aku bermaksud memberikan peringatan awal padanya. Dengan demikian, sang dokter dapat mengantisipasinya. Penyandang autis umumnya mempunyai masalah berkomunikasi. Ketika dia menjawab ya, tidak selalu berarti iya. Begitu pula sebaliknya. Atau bahkan dia tidak menjawab sama sekali karena tidak mengerti akan pertanyaan yang diajukan. Jadi yang kubayangkan, dokter itu akan menjawab kira-kira seperti ini. Baik Pak, terima kasih informasinya. Akan saya coba sedapat mungkin memeriksa dia. Namun bukan itu yang dijawabnya. Serta-merta dia menjawab, Alhamdulillah, dengan senyum mengembang setulus hati. Alhamdulillah yang juga berarti segala puji bagi Allah. Itu untuk pertama kalinya seseorang secara langsung mengatakan bahwa aku beruntung telah dikaruniai seorang anak penyandang autisme. Sebuah tanggapan yang tidak biasa. Tak pernah kubayangkan seseorang akan mengatakan padaku seperti yang ditunjukkan oleh dokter muda itu. Seolah-olah dia mengatakan, Alhamdulillah, selamat ya Pak, Anda telah dikaruniai seorang anak penyandang autis. Aku terkejut karenanya. Tak sempat ku bertanya padanya mengapa dia memberi tanggapan yang tak biasa itu. Dokter itu langsung bertanya hal-hal lainnya berkaitan dengan kesehatan anakku. Yang jelas, aku merasakan ketulusan dan energi positif dari dokter itu ketika mengatakan ucapan Alhamdulillah padaku. Ketika aku mengalami suatu hal unik yang tak biasa, aku kerap kali memikirkannya. Ku coba menarik hikmah dan pesan tersembunyi di balik kejadian yang tak biasa itu. Bagiku, ucapan Alhamdulillah yang begitu menusuk, makjleb ke dalam benakku, bukan sekadar ucapan yang disampaikan oleh dokter itu. Bagiku,
Ucapan yang sungguh tidak biasa itu adalah pesan dari Yang Maha Kuasa untukku yang disampaikan melalui dokter wanita muda berhijab itu. Lalu aku berpikir lebih jauh lagi. Mungkin pesan untuk selalu bersyukur memanjatkan segala puji baginya adalah jawaban atas pertanyaanku dulu ketika aku terseduh sedang di saat sholat Idul Fitri seperti yang kuceritakan sebelumnya. Bahwa aku seharusnya justru bersyukur telah dipercaya menjaga titipannya seorang anak penyandang autis di dunia ini. Bahwa sesungguhnya ada kenikmatan yang tak kusadari dipercaya menjaga titipannya seorang anak dengan keterbatasan kemampuan sosial dan intelektual. Bahwa sesungguhnya adalah suatu kehormatan dipercaya olehnya untuk menjaga seorang anak yang karena keterbatasannya, tidak hanya dia tidak mampu untuk berbuat banyak dosa, tetapi juga dengan keterbatasannya itu, anak itu menjadi media untuk memunculkan sifat-sifat baik, sifat-sifat belas asih, sifat-sifat saling mencintai terhadap sesama orang-orang di sekitar yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Maka dapat dimengerti ketika ada pendapat anak-anak seperti ini adalah anak-anak calon penghuni surga. Benarkah demikian? Kurunengi lagi dalam-dalam apa yang telah aku dan istriku lalui selama membesarkan anak kami. Seringkali organisasi sosial atau organisasi keagamaan menjadikan Feros dan anak-anak penyandang disabilitas lainnya untuk dijadikan sebagai subjek, bukan objek, berbagai kegiatan sosial yang mereka lakukan. Dalam beberapa kesempatan, sekolah atau organisasi sosial keagamaan menugaskan anggotanya yang masih remaja untuk mengasuh dan bermain bersama anak kami dan anak penyandang autis lainnya. Mereka mengerti seorang anak autis harus mendapatkan pengawasan terus-menerus karena banyak dari mereka yang selalu bergerak dan tidak bisa diam. Jadi, dengan mengasuh anak kami, anak-anak muda anggota organisasi sosial itu memberikan kami orang tuanya waktu untuk beristirahat sejenak. Di lain waktu, sebuah sekolah menengah yang sedang mengadakan konser musik menyediakan waktu khusus bagi penyandang autis dan disabilitas intelektual lainnya beserta keluarganya untuk menonton konser itu. Juga ada beberapa konser sejenis yang diadakan untuk, oleh, dan bersama anak-anak penyandang autisme. Secara nasional, setiap tahun pemerintah Singapura mengadakan sebuah event yang dinamakan Purple Parade Parade Ungu. Event ini tidak sekedar dilakukan untuk pengumpulan dana untuk menyantuni penyandang disabilitas. Lebih dari itu, event ini diadakan untuk menyebarkan kesadaran pada halayak ramai bahwa penyandang disabilitas punya potensi untuk berkarya. Maka dapat dimengerti ketika ada pendapat anak-anak seperti ini, penyandang autisme adalah anak-anak calon penghuni surga. Tidak hanya mereka tidak punya kemampuan untuk berbuat dosa, tetapi juga mereka dapat membuat orang lain memanen pahala dengan melakukan berbagai kegiatan sosial untuk membantu anak-anak seperti ini. Jadi, anak-anak ini tidak hanya merupakan calon penghuni surga, tetapi juga mereka menjadi magnet bagi orang lain untuk ikut masuk surga. Dan sungguh ketika kita dititipi olehnya seorang anak calon penghuni surga seperti ini, setelahnya kita mengucapkan syukur padanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, di akhir tahun 2016 ini Kau berikan padaku jawaban atas pertanyaanku yang terus menggantung. Menyambut awal tahun berikutnya, izinkan aku memanjatkan doa padamu. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan atas apapun yang Kau ingin aku jalani di tahun yang akan datang. Singapura, 27 Desember 2016.
Mahendra Haryanto.